Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tentunya kalian semua sudah buka grup WhatsApp-nya. Belajar pagi ini kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dan tak lupa pula sambil belajar juga jaga jarak, cuci tangan dengan baik, pakai masker supaya kita terhindar dari hal-hal negatif. Siswa dan siswi sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan coba membahas materi pendidikan agama Islam di semester 1 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Siswa dan siswi sekalian, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Siswa dan siswi sekalian, tentunya sebelum kita lanjut ke bahasan kita, seyogyanya kalian harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sangat luas sekali. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah, yang mana kalian tahu bahwa kitab yang diturunkan kepada umat manusia melalui nabi-nabinya yang harus kita ketahui ada 4. Di antaranya 1, kitab Taurat, 2, kitab Zabur, 3, kitab Injil, dan yang terakhir keempat, Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Sebagaimana kita di dunia ini bisa bermacam-macam kehidupan, bermacam-macam hewan, darat, di laut, dan di udara. Itu semua harus kita pelajari. Untuk itu, selain belajar tentang alam semesta ini, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membacanya, harus dengan tartil, mempelajari arti daripada bahasa, karena Al-Quran itu bahasa Arab Quraisy. Kita tentunya harus mampu sedikit demi sedikit terjemah ke bahasa Indonesia supaya kita lebih paham, supaya kita lebih memahami arti daripada isi kandungan-kandungan Al-Quran, sebagaimana nanti kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang tentunya yang berkaitan dengan materi pembelajaran ini. Siswa dan siswi, mari sama-sama kita membaca Al-Quran surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqtari samawati wal ardi fa'budu la ta'buduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan surat yang kedua, Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang lebih ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Siswa dan siswi, sebagaimana ayat yang tadi, kita tentunya bisa sedikit memahami bahwa ilmu sedikit maupun banyak itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang mencerminkan kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 diantaranya senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia semuanya. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan dimanapun. Selanjutnya, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan. Perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 diantaranya kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai, menghormati guru, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita siswa dan siswi, kita masuk ke hukum bacaan surat yang tadi kita baca. Di sini Bapak akan menekan tentang alif lam. Alif lam selalu dihubungkan dengan nama benda atau perkataan dalam bahasa Arab yang disebut alif lam ta'rif apabila alif lam ta'rif tersebut sesuai dengan ilmu tajwid yang telah dulu kita pelajari. Menerapkan ilmu tajwid tentang al-samsiyah dan al-qamariyah. Al-samsiyah yaitu suatu lafaz mengandung bacaan al-samsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini, yaitu bertemu dengan di depannya ta, sin, dal, za, ro, jai, sin, shin, sod, to, zo, lam, nun. Nah, itulah diantara hurufnya. Al-qamariyah. Al-qamariyah suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu huruf-hurufnya sebagai berikut: alif, ba, jim, ha, ho, ain, ogin, fa, qaf, kaf, mim, mau, ha, ya. Itulah al-qamariyah apabila ketika kita mendapatkan al ketemu sesuai dengan huruf tersebut berarti harus dibaca jelas. Perbedaan al-qamariyah dan al-samsiyah. Meskipun hukum bacaan al-qamariyah dan al-samsiyah sama-sama terdiri dari bacaan huruf alif lam, terdapat perbedaan dalam keduanya. Adapun hal yang membedakan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah adalah sebagai berikut. Alif lam qamariyah dibaca jelas. Maksudnya huruf lam dibaca dengan pelafalan jelas. Sedangkan pada hukum bacaan alif lam samsiyah huruf lam tidak dibaca atau dilewati atau dimasukkan pelafalan. Hukum bacaan alif lam qamariyah dibaca jelas seperti contoh Rabbil alamin wa fil ard, itu adalah
alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah, contohnya yaumiddin ilahin nas, jadi jelas perbedaannya. Kalau yang pertama jelas alnya, yaitu sebagai alif lam qamariyah, dibaca jelas. Yang kedua alnya dimasukkan, diidghamkan, jadi enggak artinya enggak terlihat gitu ya di dalam, jadi yaumiddin ilahin nas gitu. Jadi itu adalah alif lam samsiyah apabila huruf tersebut ketemu dengan huruf-huruf samsiyah. Itu juga dengan alif lam qamariyah apabila dibaca jelas apabila ketemu dengan huruf al qamariyah. Demikianlah siswa dan siswi sekalian, tentunya materi untuk kali ini Bapak cukupkan dulu, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari Bapak cukup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.